الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Hadirin dan hadirat serta para pemirsa yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi, kita dapat berhimpun dan mendengar bimbingan agama setelah tadi pagi kita mempelajari nama Allah Al-Majid dalam kuliah subuh. Maka waktu duha ini kita akan bawa satu topik yang cukup menarik. Yaitu iman seseorang akan rosak jika tidak bantu mukmin lain. Sebagaimana kita sama-sama maklum hari ini, saudara-saudara kita seagama di Palestin sedang dibantai oleh Zionis. Mereka saudara kita. Jika tidak ada tergerak dalam hati kita ingin menolong dan membantu mereka, iman kita akan jadi rosak. Sila dengar dengan baik penjelasan pagi ini. Iman seseorang akan rosak bila enggan atau tidak mau bantu orang-orang beriman di lain tempat. Apa dalilnya, Pak Ustaz? Apa hujahnya? Coba dengar baik-baik hadis sahih riwayat Imam Muslim dan Imam Ahmad. Juga hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Coba dengar baik-baik. Kita terjemahkan dengan terjemah harfiah dulu. Kemudian baru kita ikuti dengan terjemah maknawiyah, yaitu syarah al-hadis. Anin Nu'man ibn Bashir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa ta'atufihim wa tarahumihim mithlul jasad idza ishtaka minhu 'udwun tada'a sa'irul jasadi bis-sahari wal humma. Rawahu Muslim wa Ahmad. Kita terjemahkan dulu. Dari Nu'man bin Bashir, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan kaum mukminin dalam berkasih sayang dan persaudaraan sesama mereka adalah bagaikan satu jasad, satu tubuh. Jika salah satu anggota badannya sakit, maka seluruh badan akan turut sakit.
dengan berjaga malam dan demam. Okey, itu terjemahan harfiahnya. Direct translation. Hadis yang kedua. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahul Bukhari wa Muslim. Dari Anas bin Malik, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak sempurna iman salah seorang daripada kalian, tidak sempurna iman kalian sehingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia mencintai untuk dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai mukmin lain macam dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Barangkali kita tidak begitu faham melalui terjemah harfiah. Ingat, terjemah ada dua jenis. Terjemah harfiah dan terjemah maknawiyah. Terjemah harfiah maknanya direct atau literal translation. Sedangkan terjemah yang kedua namanya terjemah maknawiyah. Untuk Al-Quran namanya tafsir, tadabbur. Dan untuk hadis, makna terjemah maknawiyah adalah syarah, penjelasan. Nah, sekarang kita masuk terjemah maknawiyah. Bagaimana sepatutnya sikap kita bila ada orang beriman yang lain dizalimi, merasa susah? Apakah sikap kita diam saja? Ada riwayat yang menyebut, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tidak ambil berat terhadap nasib orang Islam di lain tempat, dia tidak ambil berat, tak kisah, maka dia bukan orang Islam. Paling-paling mereka dikatakan hanya simpati terhadap Islam, tapi bukan Islam yang sebenar. Jika sikapnya terhadap kesusahan Muslim lain, mukmin lain, dia tak peduli. Bahaya. Ini yang Ustaz coba hendak perjelaskan pada pagi ini. Diharap kita semua faham. Dan setelah faham, kita berusaha untuk menjadi mukmin, mukminat yang baik. Syarah Al-Hadith. Ini dia terjemah maknawiyah. Hadirin dan hadirat tak kira di mana berada, termasuk yang berada di Sabah, Sarawak, termasuk yang berada di Melaka, yang semalam kami Gasma datang menziarahi mereka. Tak kira di mana mereka berada, coba dengar baik-baik. Kalau ingin jadi Muslim, Muslimat, mukmin, mukminat yang baik, mesti ada sifat ini. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Kita dah tahu dah. Berdasarkan firman Allah pada ayat 10.
dari surat Al-Hujurat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Allahu Akbar. Surat Al-Hujurat ayat 10. Surat Al-Hujurat itu ada nama lain yang kita barangkali tak biasa dengar. Surat Al-Hujurat nama lainnya Suratul Akhlaq. Surah budi pekerti. Surah moral. Surah akhlak. Oleh sebab itu, bila dalam surah Al-Hujurat atau surah Al-Akhlaq mengatakan sesungguhnya orang beriman itu bersaudara, sepatutnya demikianlah akhlak orang Islam. Bila ada orang Islam yang tidak punya sifat persaudaraan, lebih-lebih lagi terhadap orang beriman di lain tempat, itu maknanya akhlaknya merudum. Dengan kata lain, tidak ada akhlak. Tidak ada budi pekerti. Sebabnya surah itu dipanggil dengan Suratul Akhlaq. Surah budi pekerti. Selain namanya yang lebih popular, Suratul Hujurat. Nanti kita akan jelaskan mengapa digunakan dengan innama. Mengapa persaudaraan mukmin dengan mukmin lain itu dipanggil ikhwah. Nanti kita akan jelaskan. Ustaz ada tulis di sini. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain adalah bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perumpamaan kasih sayang sesama mereka bagaikan satu tubuh badan. Jika ada anggota badan yang merasa sakit, maka anggota badan lain turut merasa sakit. Padahal gusi saja yang sakit. Padahal gigi saja yang sakit. Padahal telinga saja yang sakit. Tapi semua bahagian badan lain turut merasa sakit. Satu perumpamaan yang sangat cantik. Oleh itu, sebagai seorang mukmin, kita wajib saling tolong-menolong jika kita mengetahui ada mukmin lain yang sedang mengalami kesusahan. Nah, dalam konteks ini, ada orang yang susah di Kamboja, ada orang yang susah di Vietnam, ada orang yang susah di Afghanistan, ada orang yang susah di India, dan ada orang yang susah di Afrika. Ada orang yang sedang susah di Palestina. Semua kita tahu. Oleh itu, sebagai seorang mukmin, kita wajib saling tolong-menolong jika kita mengetahui ada mukmin lain yang sedang mengalami kesusahan. Mereka dibom. Mereka diusir dari tanah air mereka sendiri. Yang pada asalnya Palestina cukup luas buminya, negerinya. Akhirnya tinggal sedikit saja, Gaza. Itu pun mereka ingin usir. Walaupun ditawarkan sampai 4 kali ganda tanah yang ada, dibangun rumah tempat tinggal, tapi saudara kita di Palestin tetap menolak.
Jadi tujuan Zionisme memerangi Palestin adalah untuk menjajah, mengambil negeri orang. Yahudi Zionisme disokong oleh kuasa-kuasa besar untuk mengusir orang-orang Islam Palestin dari negerinya. Kita tahu, kalau kita tak peduli, kita wajib menolong mereka sesuai dengan kemampuan masing-masing. Wajib, bukan sunat. Tapi sesuai dengan kemampuan. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan hubungan persaudaraan antara sesama mukmin di dalam Al-Quran. Allah sebut, Ustaz bacakan sekali lagi. Ayat 10 dari surat Al-Hujurat yang nama lainnya Suratul Akhlaq. Firman Allah, Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullah la'allakum turhamun. Orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara saudara-saudaramu itu. Damaikan, perbaiki hubungan baik mukmin dengan mukmin yang lain. Bukan jadi batu api supaya saling memusuhi, padahal mukmin dengan mukmin. Dengan orang kafir boleh bersahabat, tapi sesama Muslim berkelahi senantiasa dalam perkara-perkara yang tidak prinsip. Nah, kata Allah, perbaiki, damaikan mereka bila ada pertelingkahan antara sesama mukmin. Fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Oleh sebab itu, perbaikilah saudara-saudaramu itu. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Ittaqullah, supaya kamu mendapat rahmat. La'allakum turhamun. Kalau ingin mendapat rahmat, damaikanlah bila terjadi pertelingkahan antara sesama mukmin. Bukan menjadi batu api. Masya Allah, ayat yang satu ini kalau kita ingin jelaskan dengan lebih detail, menurut kaedah bahasa Arab, Ustaz tulis di sini. Ustaz tulis di sini ada 3 perkara penting. Pengajaran ayat, yaitu ayat 10 surat Al-Hujurat. Dengar baik-baik. Sudah dengar, patuhi dan taati. Jangan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam Al-Quran di antara ciri-ciri orang beriman, bila kepada mereka dibacakan dan dijelaskan kandungan Al-Quran, sikap mereka tidak lain sami'na, kami dengar, wa ata'na, kami taati, kami patuhi. Itu dia mukmin. Tapi sebaliknya Allah sebut sifat orang-orang Yahudi.
Sami'na juga. Kami dengar. Tapi diikuti dengan wa'asaina. Kami tolak. Kami tak mau ikut. Itu Yahudi. Oleh sebab itu umat Islam jangan ada punya sifat seperti sifat Yahudi. Yang dalam surat Al-Fatihah disebut oleh Rasul. Al-maghdubi alaihim itu orang yang dimurkai Allah itu adalah Yahudi. Itu sebabnya kita minta agar dilindungi. Ghairil maghdubi alaihim. Tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Bukan jalan orang yang engkau murkai. Nabi ditanya, siapa orang yang dimurkai Allah yang kita minta dijauhi? Kata Nabi, humul Yahud. Sampai hari ini sifat Yahudi. Degil. Ilmu ada, tapi tidak mau patuh. Umat Islam jangan ada sifat seperti itu. Itu sebabnya kata ulama tafsir, Yahudi dimurkai bukan karena Yahudinya, tapi karena sifat. Degil. Ainad. Ustaz ulang sekali lagi. Yahudi dimurkai bukan karena Yahudinya, tapi karena sifatnya. Oleh sebab itu bila sifat tersebut ada pada orang yang mengaku dirinya Muslim, dia juga layak dimurkai oleh Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Pengajaran ayat. Ini dia namanya terjemah maknawiyah. Allah menggunakan perkataan innama, hanya saja, di awal ayat. Innamal mu'minuna ikhwah. Apa faedah perkataan innama? Allah SWT menggunakan perkataan innama, hanya saja, ketika menjelaskan hubungan mukmin dengan mukmin lain. Kegunaan innama dalam bahasa Arab adalah adatun lil hasr. Perkataan yang menunjukkan keterbatasan. Al-hasru, terbatas. Hanya saja, tidak yang lain. Itu maksudnya. Maksudnya, seseorang hanya dikatakan mukmin selagi padanya ada sifat persaudaraan sesama mereka. Itu maksudnya. Atas sebab itu, jika mukmin tidak ada padanya sifat persaudaraan, automatically itu bermakna imannya tak ada. Sebab antara iman dengan persaudaraan, dua yang tak boleh pisah. Itu sebabnya dia diikat dengan innama. Ustaz buat contoh. Innamal a'mal bin niyat. Sesungguhnya amal itu diterima oleh Allah berdasarkan niat. Beramal tapi tidak ada niat. Apalagi niatnya tidak lillah. Amalnya tak diterima. Walaupun dia beramal tanpa niat. Atau niat saja tapi tak beramal. Seperti dakwaan orang-orang tarikat sesat. Jadi salat itu cukup niat saja. Namanya salat batin. Pun tak diterima. Antara niat dengan amal dua yang mesti serentak. Itu faedah innamal a'mal bin niyat. Sebagaimana Ustaz juga ada sebut. Innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal yang paling menentukan nasibmu sudah mati. Amal yang terakhir. Amal-amal masa muda banyak buat maksiat. Barangkali zina, minum arak, berjudi. Dedah aurat, durhaka pada mak bapak. No problem. Yang penting, semakin tua, semakin perbaiki keadaan. Tobat. Minta maaf kepada ibu bapa. Mula tutup aurat.
lalu kita mati dalam keadaan iman kita dah sempurna, amal saleh, sehingga layak mendapat husnul khatimah. Itu sebabnya diikat innamal a'mal bil khawatim. Jadi berbalik kepada ayat. Mengapa ayat tersebut, ayat 10 Al-Hujurat diawali dengan innamal mu'minuna ikhwah. Ini memberi makna antara iman dengan sifat persaudaraan, dua yang tak boleh pisah. Kalau dia ada iman, mesti ada sifat persaudaraan. Ini memberi isyarat bila sifat persaudaraan sudah terhakis dari dirinya. Bermaknanya imannya juga sudah mula terhakis. Na'udzubillahi min dzalik. Itu gunanya kita belajar tafsir. Yang kedua, pengajaran dari ayat tadi. Allah Subhanahu wa taala menggunakan perkataan ikhwatun, persaudaraan. Ketika menyebut persaudaraan antara sesama mukmin, innamal mu'minuna ikhwatun. Dan Allah tidak menggunakan perkataan ikhwan. Allah tidak sebut innamal mu'minuna ikhwan, yang juga maknanya persaudaraan. Yang juga maknanya persaudaraan. Ikhwatun atau ikhwan. Cuma dalam bahasa Arab ada perbezaan. Berbeza dengan bahasa Melayu. Kalau jamak itu disebut dengan pengulangan. Saudara-saudara. Kalau dalam English, ditambah S saja di belakang. Brother menjadi brothers. Book menjadi books. Tambah S saja untuk menyatakan jamak. Tapi dalam bahasa Arab tidak. Jadi dalam hal ini, dalam bahasa Arab, akhun, brother, itu untuk singular, mufrad. Tapi jamaknya ada dua. Ikhwan dan ikhwatun. Mengapa Allah tidak gunakan innamal mu'minuna ikhwan, tapi innamal mu'minuna ikhwatun? Ada makna tersendiri. Walaupun sama-sama ikhwan dan ikhwatun itu jamak, plural. Ikhwan maknanya saudara kita sekampung, saudara kita senegara, saudara kita sesuku. Itu ikhwan. Tetapi ikhwatun, dia digunakan dalam bahasa Arab untuk menyatakan saudara kandung. Seibu sebapa. Asyiqaq. Syaqiqun. Asyiqaq. Saudara kandung, seibu sebapa. Ini memberi makna orang-orang beriman, selagi mereka punya iman yang sama, iman pada Allah, iman pada Nabi Muhammad, iman pada Al-Quran, iman pada malaikat, iman pada hari akhirat, iman kepada takdir, walau lain bangsa, walau lain suku. Kita orang Malaysia, kita orang Indonesia, bersaudara dengan orang-orang beriman yang di Afrika Selatan, South Africa. Walaupun mereka orang Afrika, walaupun mereka orang-orang India, walaupun mereka orang-orang Afghanistan, walaupun mereka orang Cina, walaupun mereka orang Jepun, selagi kita sama-sama beriman pada Allah, beriman pada Rasul,
Mereka adalah saudara kita, walau tidak sesuku, walau tidak sebangsa. Itu makna ikhwatun. Jadi rahasianya mengapa Allah gunakan innamal mu'minuna ikhwatun, maknanya hubungan persaudaraan antara kita dengan orang beriman lain negara, lain suku, lain bangsa macam adik-beradik kandung. Lalu ini yang kita tak peduli. Sebabnya kata Nabi, siapa yang tidak mengambil berat terhadap nasib orang beriman di lain tempat, maka dia bukan umatku lagi. Nabi nafikan, itu bukan umatku lagi. Dia bukan umat Islam lagi. Hanya simpatisan Islam saja. Lihat betapa pentingnya kita faham Al-Quran. Pagi tadi kita dah jelaskan mengapa Al-Quran berkali-kali disebut oleh Allah bahwa Al-Quran itu disifati dengan majid. Bukan Allah saja. Quranum majid disebut berkali-kali dalam Al-Quran. Karena majid maknanya sangat sempurna. Yang tidak ada yang boleh mengatasi kesempurnaannya. Allahu Akbar. Yang ketiga, pengajaran yang dapat diambil dari ayat di atas. Jika kita memahami rahasia penggunaan ikhwatun dalam ayat 10 surat Al-Hujurat di atas, maka fahamlah kita betapa mendalam dan sangat hampir hubungan persaudaraan berdasarkan keimanan, macam persaudaraan atas dasar keturunan, adik-beradik kandung. Walaupun antara kita berlainan bangsa dan suku. Walau. Allahu Akbar. Dengan kata lain, bila kita satu suku, kita Islam, kawan kita sesuku beragama lain, atau kita sama-sama warga negara Malaysia, kita Muslim, mukmin yang dia walaupun senegara, dia non-Muslim. Persaudaraan kita bukan ikhwah. Itu sekedar ikhwan saja. Sama-sama negara. Sama-sama suku. Tapi bila senegara, tambah pula seagama, dia adalah saudara kita. Walaupun dia lain suku. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Di sini kelebihannya bila kita faham Al-Quran. Allah dah sebut dah pada awal surat Al-Baqarah lagi. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Inilah kitab Al-Quran. Tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Kalau ingin jadi orang yang bertakwa, kita mesti jadikan Al-Quran sebagai pedoman. Quran sebagai pedoman tidak cukup sekedar diimani dan dibaca. Tapi juga mesti difahami tafsirannya. Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebarkan. Sampaikan kebenaran itu kepada orang lain. Kalau ingin bebas dari kerugian. Sebagaimana yang tertera di dalam surat Wal Asri. Kita teruskan dengan muka surat yang ketiga.
dari nota ini. Oleh sebab itulah mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan dengan tegas di dalam hadis di atas riwayat Bukhari dan Muslim. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman salah seorang daripada kamu sehingga dia mengasihi dirinya untuk dirinya sebagaimana dia mengasihi untuk orang lain. Karena sayang pada dirinya, bila lapar dia makan. Itu menandakan kita sayang pada diri kita. Kita makan. Tetapi apabila kita sayang pada diri seperti itu, ada orang lain yang tidak makan. Kita tidak berbuat sebagaimana yang kita buat terhadap diri. Rosak iman. Itu maksudnya. Kalau kita tak suka diri kita dicaci, dimaki, difitnah, kita juga jangan jadi orang yang suka mencaci orang lain. Apalagi yang dicaci itu orang yang beriman. Itu maknanya sayang diri saja, tidak sayang kepada orang beriman lain. Kita caci, kita umpat, kita gunjing. No. Ustaz selalu buat contoh. Dulu-dulu. Kita tidak mau ada kereta orang lain yang menghalang pintu masuk rumah kita. Sehingga kita tidak boleh keluar masuk kereta sendiri. Ada orang yang parking di depan rumah kita. Di pintu. Kita tak suka. Jangan buat perkara yang sama terhadap rumah orang lain. Kita marah bila orang parking depan rumah kita. Membuat kita jadi susah keluar masuk. Tapi bila kita ikut majlis ilmu, kita parking suka-suka hati depan rumah orang lain, itu maknanya kita tidak fikir kesusahan orang lain. Jangankan orang itu orang beriman, terhadap orang kafir pun kita tak boleh buat macam itu. Lebih-lebih lagi orang beriman. Itu maknanya iman anda dah mula rosak. Kita mestilah menyayangi saudara mukmin kita. Apakah yang dekat atau yang jauh. Seperti mana kita sayang kepada diri kita sendiri. Tanpa disekat oleh mana-mana batas sempadan geografi. Kan ada sempadan geografi antara Malaysia dengan Indonesia, Singapura, Thailand. Bila ada orang Thailand beragama Islam, kita orang Malaysia, lain negara, dibatasi oleh batasan, border. Kita lebih sayang kepada mereka yang berbangsa Thailand daripada orang kafir yang berbangsa Malaysia. Itu maksudnya. Luar biasa. Quran menceritakannya. Bila kita faham. Jika saudara mukmin kita susah, sakit, menderita karena dizalimi dan dianiaya dan sebagainya, adalah menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka. Wajib, bukan sunat. Mereka adalah sebahagian dari kita. Walaupun lain bangsa, lain suku. Jika mereka susah atau sakit, kita sewajarnya merasai kesusahan dan kesakitan tersebut. Itu maksudnya.
mukmin dengan mukmin lain bagaikan satu tubuh badan. Oleh itu, menjadi kewajiban kita untuk membantu mereka. Wajib. Persaudaraan dalam Islam menuntut nilai kebersamaan, yaitu saling memerlukan dalam apa jua keadaan. Saat mukmin lain gembira, kita cukup happy. Kita juga turut gembira. Tapi bila mukmin lain sedang menderita, sedang susah, kita juga mesti ada rasa susah dan sakit. Saat bergembira akan dinikmati bersama. Begitu juga saat berduka tetap akan bersama mengharungi kesusahan dan keperitannya. Itu sebabnya pagi tadi Ustaz posting, Ustaz share pada semua grup 3 video. Dengar baik-baik. Sila share pada semua grup WhatsApp kita. Sungguh mendalam kesusahan orang-orang di Palestin. Itu maksud Ustaz 3 video tersebut. Dengar baik-baik. Sebab dia ada kaitan dengan ceramah pagi ini. Sebagai mukmin menjadi berkewajiban. Sebagai mukmin menjadi kewajiban kita untuk saling tolong-menolong di antara sesama kita. Apatah lagi jika mereka sedang dizalimi oleh pihak lain dan mereka memerlukan pertolongan. Kita buat diam saja. Malah bila ada orang yang ikut serta solidariti Palestin, kita pula benci. Na'udzubillah. Nampak sangat ceteknya iman. Mudah-mudahan kita dilindungi daripada bersifat demikian. Hak-hak yang lahir daripada persaudaraan diwajibkan karena iman. Iman sebenarnya yang mewajibkan kita, keyakinan kita yang membuat kita jadi orang yang suka menolong. Tolong orang lain sesuai dengan kemampuan. Ada riwayat mengatakan bila kamu ada harta, tolong dengan hartamu. Bila kamu ada tenaga, tolong dengan tenagamu. Bila kamu ada ilmu, knowledge tentang sesuatu, tolong. Kalau ada orang bertanya, jawab. Semampu yang kamu boleh. Orang beriman macam itu. Itu sebabnya sangat tidak tepat kalau ada sesetengah ustaz, penceramah, melarang jemaahnya bertanya. Jangan tanya. Kamu tak percaya aku ke? Bukan masalah percaya tak percaya. Islam ini agama ilmu, bukan agama ikut-ikutan. Islam bukan milikmu, hei Pak Ustaz, Pak Kiai, Habib, bukan milikmu. Islam milik Allah yang disampaikan oleh Rasulullah. Referensi atau rujukan Islam, Quran dan Sunnah. Kalau tidak tahu jawab, katakan tak tahu.
tanyalah pada ustaz lain. Jangan dilarang. Apalagi Nabi bersabda, as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu sebahagian daripada ilmu. Ayat Quran menyebut, fas'alu ahla dzikr in kuntum la ta'lamun. Tanyalah kepada orang yang tahu jika kamu masih belum tahu. Begitu kata Allah dalam Al-Quranul Karim. Malah Allah Subhanahu wa taala melarang dalam surat Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Terhadap orang yang bertanya atau meminta sesuatu, jangan kamu hardik. Jangan kamu bentak. Tak faham ke? Ayat Quran, hadis Nabi. Malah ada hadis Nabi menyebut, jika seseorang itu tahu tentang agama, lalu kepadanya ditanya oleh seseorang mohon pencerahan, lalu dia tidak mau jawab, kelak di akhirat mulutnya akan dikekang dengan api neraka. Api neraka akan diletakkan di mulut. Oleh sebab itu, Ustaz akan bantu semampu yang boleh bila ada yang bertanya. Kalau tak tahu, Ustaz katakan tak tahu. Sebab Ustaz takut di akhirat nanti dikekang dengan api neraka. Hak-hak yang lahir daripada persaudaraan diwajibkan karena iman. Wajib memberi komitmen terhadap hak mukmin yang lain. Sama seperti wajibnya menunaikan salat, puasa, zakat, haji. Bila ada kemampuan, wajib. Macam itulah wajibnya kita menolong mukmin yang lain yang sedang susah. Wajib memelihara hak-hak sesama mukmin dengan tidak menyakiti mereka, tidak menzalimi mereka, tidak mengumpat mereka, tidak memfitnah dan membiarkan mereka dalam kesusahan. Tak boleh. Kalau awak masih ada iman. Bila tidak ada perasaan itu, maknanya iman awak dah mula terhakis. Ustaz tidak kata kafir, nah, mula terhakis, mula merudum. Padahal iman ini adalah modal nomor satu untuk melayakkan kita mendapat redha Allah, rahmat Allah, masuk syurga. Iman adalah modal nomor satu. Nilai keimanan dan keislaman seseorang bukan hanya terletak kepada ibadat khas yang mereka lakukan seperti salat, puasa, haji, umrah dan lain-lain. Bukan. Nilai keimanan dan keislaman seseorang bukan hanya terletak di situ. Tetapi kualiti keimanan dan keislaman seseorang dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat luas. Kita ada kewajiban dan tanggungjawab lain seperti kewajiban menolong saudara seiman, seislam yang sedang dalam kesusahan karena dizalimi dan dianiaya oleh kufar, orang-orang kafir laknatullahi alaihim. Seperti apa yang sedang berlaku di Palestin. Semua kita tahu. Apa yang dihadapi oleh orang Palestin bukan hanya sekedar kemanusiaan. Mereka dalam keadaan susah, makan, minum, obat-obatan. Tapi sebenarnya lebih daripada itu. Mereka akan diusir dari negeri mereka. Coba lihat semangat mereka.
Mereka cukup berpegang dengan ketetapan ish kariman au mut syahid. Hiduplah secara mulia, bermaruah, atau mati saja dalam keadaan mati syahid. Dua saja pilihan mereka. Kalau hidup di dunia ini, tak boleh hidup sebagai orang yang mulia, terhormat, bermaruah. Lebih baik mati, mendapat mati syahid. Allahu Akbar. Begitu tinggi semangat orang-orang Palestin. Lalu mereka kita tak bantu. Kita makan cukup, minum cukup, aman. Ibadat, aman. Lalu kita tak fikir apa yang dihadapi oleh orang-orang yang beriman di lain tempat. Itu sebabnya kata Nabi, siapa yang tidak ambil berat terhadap kesusahan orang-orang beriman di lain tempat, maka dia bukan orang beriman lagi. Dia bukan umatku lagi. Dia bukan orang Islam saja. Dia bukan orang Islam lagi. Begitu kata Nabi. Walaupun hadis itu dinilai tidak sahih, tapi maknanya betul. Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum. Malahan tidak keterlaluan. Ini poin penting. Malahan tidak keterlaluan jika dikatakan bahwa ganjaran pahala membantu mukmin yang sedang kesusahan itu adalah lebih besar pahala dan ganjarannya daripada sekedar salat, puasa, hatta haji dan umrah. Kalau ditanya mengapa demikian Pak Ustaz? Ini jawabannya. Ustaz tulis. Supaya yakin dan tidak ragu. Lihat muka surat yang keempat, yang terakhir. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba dengar dialog antara baginda dengan seorang sahabat. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ayun nasi ahabbu ilallah?" Manusia jenis manakah yang paling dicintai, disayangi oleh Allah? Boleh saya tahu ya Rasulullah, siapa dia? Coba dengar jawaban Nabi. Faqala ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling disukai, dicintai, disayangi oleh Allah adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Mana-mana orang yang apabila usahanya itu bermanfaat untuk orang lain, makin ramai, makinlah Allah sayang pada dia. Itu jawaban Nabi. Lalu Nabi teruskan, wa ahabbul a'mali ilallahi azza wa jalla sururun tadkhuluhu ala muslim takshifu anhu kurbatan. Kalau engkau tadi tanya, siapakah orang yang paling disukai, disayangi, dicintai oleh Allah? Mereka adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada orang ramai. Dan amalan yang paling disukai oleh Allah, amalan manusia yang paling dicintai oleh Allah, sangat dipuji oleh Allah. Coba dengar baik-baik. Yaitu perasaan gembira yang dia lakukan terhadap Muslim lain. Muslim yang sedang kesusahan. Lalu kita bantu dengan sesuatu, membuat dia happy. Dia tanya, muskil.
Jadi pemikiran dia. Dia rungsing. Kalau dia tanya, Pak Ustaz, macam mana dalam Islam pandangannya? Lalu Ustaz jawab, membuat hatinya jadi lega. Allahu Akbar. Hilang kerunsingannya. Lisa hilang susah hatinya. Gundahnya. Seperti pertanyaan semalam. Adik saya yang duduk di Qatar punya pembantu beragama Kristian berasal dari Filipina. Lalu begitu dia balik ke Filipina, dia meninggal dunia. Lalu saudaranya yang beragama Kristian kebumikan dia di dalam perkuburan Kristian. Itu yang membuat adik saya jadi susah hati di Qatar. Sedangkan dia orang Islam, sudah masuk Islam. Mohon pencerahan Pak Ustaz. Lalu Ustaz jawab, tidak ada masalah. Yang jadi ukuran bukan di mana kita dikebumikan. Andai kata dia kafir, kita hendak selamatkan dia dari azab kubur dan azab neraka. Lalu kita kebumikan di perkuburan Islam. Pengkebumian itu tidak boleh menolong dia walaupun dalam perkuburan Islam. Berjiran tetangga dengan jenazah-jenazah orang Islam. Tak ada faedahnya. Demikian sebaliknya. Andai kata dia orang Islam, mati dalam Islam, dikebumikan dimanapun, tetap imannya dan amal salehnya akan membantunya terhindar dari azab kubur. Lalu yang bertanya jawab, senang hati adik saya Pak Ustaz dengan pencerahan tersebut. Nah, itu maksudnya. Sebaik-baik amalan apabila amalan itu dapat menggembirakan hati Muslim lain. Wa takshifu anhu kurbah. Dan kemampuan kita untuk menghilangkan kesusahan hatinya. Itu dia amal yang paling disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz ulangi sekali lagi terjemahan hadis. Pertanyaan sahabat, ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah? Baginda sallallahu alaihi wasallam menjawab, manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Dan amalan manusia yang paling disukai oleh Allah adalah menggembirakan hati Muslim lain dan berusaha menghilangkan kesusahannya. Hadis riwayat Tabarani di dalam Al-Awsat dan As-Saghir. Derajat hadis ini sahih menurut Syekh Albani. Hadis sahih. Apa dia pengajaran yang dapat diambil Pak Ustaz dari hadis ini? Apa pengajaran yang dapat diambil Pak Ustaz? Ustaz sebut dua di sini. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat. Yang pertama, ukuran besar kecilnya ganjaran pahala yang bakal diterima oleh seseorang di akhirat sangat berkaitan dengan sedikit atau ramainya orang yang mendapat manfaat dari suatu amalan. Kita tidak nafikan betapa besarnya ganjaran pahala jika kita salat, puasa, haji, umrah. Kita tak nafikan besar pahalanya. Tapi salat, puasa, zakat, haji, umrah itu pulangannya untuk diri kita sendiri saja. Bukan untuk orang lain. Tapi beza bila kita tolong orang lain. Hakikat di atas berbeza jika kita membantu orang lain. Apakah berupa makanan, obat-obatan, pakaian yang bersifat fizikal, jasmani, ataupun yang bersifat rohani,
berdakwah. Orang susah hati karena tak tahu jawabannya. Sampai tak boleh tidur. Lalu tanya, boleh tak Ustaz beri pencerahan? Lalu Ustaz pun jawab. Membuat hatinya lega. Ada orang lain selain kita, orang lain dah dapat manfaat. Dan jawaban kita pula dia share dengan grup kita yang jumlah ahlinya ratusan ribuan. Ini faedahnya PKP. Kalau dulu kita bila berdakwah, audiennya sekitar 70 orang, 100, 200, 300. Sekarangnya dengan adanya PKP kita buat secara online. Bukan saja orang Malaysia, orang Indonesia, Thailand, orang Australia, orang seluruh dunia boleh dengar. Makin ramai orang dapat manfaat. Orang Sabah, orang Melaka. Sehingga Ustaz tambah satu lagi, Uday. Bukan saja Uday Sabah, tapi sekarang ada Uday Melaka. Orang-orang Melaka masuk dalam grup itu supaya dapat manfaat segala penjelasan-penjelasan dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan saja bersifat fizikal, makan, minum, obat-obatan, pakaian, tapi juga bersifat rohani, seperti berdakwah, memberi pencerahan, menjawab soalan-soalan jamaah, amar ma'ruf nahi mungkar. Semakin ramai orang yang mendapat manfaat dari usaha kita, maka akan semakin besar pula lah ganjaran pahala yang bakal kita perolehi dari sisi Allah pada hari kiamat nanti. Allahumma ja'alna minhum. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam golongan yang terakhir. Itu sebabnya usaha-usaha setengah-setengah jamaah, mereka biayai satu-satu program kuliah. Seperti kuliah pagi ini, jam 10.30. Ada pihak yang menaja, minta Ustaz beri. Ribuan, ratusan orang dapat manfaat. Besar ganjarannya. Besar ganjarannya. Tak sedikit. Sudahlah orang dapat manfaat secara live. Secara langsung. Dia share pula dengan grup-grup yang lain. Makin banyaklah ganjaran yang kita akan dapat. Allahu Akbar. Hadirin dan hadirat, itu sebabnya Ustaz ingin membuat kenyataan kami dari Gasma dan Ustaz pula sebagai pengerusi Majlis Syura Gasma. Kita cukup yakin Palestin wajib untuk kita bantu. Solidariti Palestin mesti kita ikut serta. Bukan saja Gasma, juga seluruh NGO, lebih dari 100 NGO di bawah Gasma, Gabungan Ahlus Sunnah Malaysia. Tidak ada kecuali. Mesti bantu Palestin semampu yang kita boleh. Ini pendirian kita. Apalagi kita menamakan diri kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Golongan yang selamat dari neraka. Yang panduan utama kita Al-Quran dan As-Sunnah. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Gasma tetap bersama dengan saudara-saudara kita Palestin. Tanpa sedikit pun keraguan. Malah kita turut mengutuk bukan hanya Sahyoniyah Yahudi, tapi semua kelompok yang memberi bantuan kepada Yahudi untuk membantai umat Islam di Palestin.
juga kita minta supaya Allah balas kezaliman mereka dan bantu saudara-saudara seagama kita di Palestin. Pendapat ini atau sikap ini tidak pernah berubah sampai akhir hayat kita. Sebab kita orang yang beriman. Iman menuntut berbuat demikian. Innamal mu'minuna ikhwah. Ingat selalu perkataan innama. Ingat selalu perkataan ikhwah. Sekian dulu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita akhiri dengan doa. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami ilmu-ilmu yang bermanfaat. Rezeki yang baik, halal lagi diberkati. Dan terimalah amal-amal saleh kami, Ya Allah. Ya Allah, kami telah belajar pagi ini satu topik yang cukup penting. Bahawa iman akan menjadi rosak bila kami tidak ambil berat terhadap nasib orang beriman di lain tempat. Penjelasan pagi ini berdasarkan ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kami faham dengan pemahaman yang sempurna bahawa iman kami akan rosak bila kami tidak ambil berat kesusahan, bila kami tidak bantu kesusahan yang dialami oleh saudara-saudara kami seiman dan seagama, walaupun mereka tidak sebangsa dan tidak sesuku dengan kami. Oleh sebab itu, Ya Allah, berilah kami kepahaman yang mendalam terhadap Al-Quran dan Al-Hadis dengan pemahaman yang benar, dan berilah kami, Ya Allah, kekuatan untuk melaksanakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqamah. Ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami, oleh sebab itu berilah kami sifat istiqamah. Yang konsisten, senantiasa di atas kebenaran. Sebab kami yakin, besar harapan kami akan mendapat husnul khatimah bila kami senantiasa bersifat istiqamah, yaitu konsisten di atas kebenaran. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, perlihatkanlah kepada kami kebenaran akan kebenarannya dan beri kami kekuatan untuk melaksanakan kebenaran itu semampu yang kami boleh. Sebaliknya, Engkau perlihatkan jugalah kebatilan dan kesesatan kepada kami. Dan berilah kami kekuatan, Ya Allah, untuk menjauhi segala bentuk kebatilan dan kesesatan itu dengan sejauh-jauhnya. Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Ya Allah, akhirilah hidup kami ini dalam keadaan yang baik, akhir dalam iman yang mantap dan amal saleh sesuai dengan panduan dan bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kami mohon perlindungan-Mu, Ya Allah, daripada su'ul khatimah. Na'udzubillah min dzalik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.